Mister Tukul di Desa Trunyan. Mister Tukul adalah seorang jurnalis dan pembuat konten perjalanan asal Indonesia yang terkenal dengan gaya cerianya dalam mengupas misteri dan budaya unik di berbagai daerah. Kali ini, ia bersama timnya berkunjung ke Desa Trunyan, sebuah desa unik di Bali yang terkenal dengan tradisi pemakamannya yang tidak biasa. Desa Trunyan terletak di tepi Danau Batur, di bawah bayangan Gunung Batur yang megah. Akses menuju desa ini cukup menantang, harus menggunakan perahu menyeberangi danau. Mister Tukul yang penuh semangat terlihat antusias saat berbincang dengan warga setempat sebelum menaiki perahu kayu menuju desa. Sepanjang perjalanan, Mister Tukul berbicara kepada kamera. Sahabat semua, kali ini saya akan mengajak kalian ke Desa Trunyan. Desa yang punya tradisi pemakaman yang unik. Orang-orang di sini tidak dikubur atau dikremasi, tetapi diletakkan begitu saja di bawah pohon tarumenyan. Konon, pohon ini mengeluarkan aroma wangi yang menutupi bau jasad yang membusuk. Kira-kira, seperti apa suasananya? Ikuti saya terus. Setelah 10 menit perjalanan di atas danau, mereka akhirnya tiba di desa. Mister Tukul disambut oleh seorang tetua adat yang akan menjadi pemandu mereka selama di Trunyan. Setelah sampai di Desa Trunyan, Mister Tukul dan timnya disambut oleh Mangku Wayan, seorang tetua adat yang bertugas menjaga kawasan pemakaman desa. Wajahnya yang penuh keriput mencerminkan kebijaksanaan, sementara matanya tajam mengamati setiap gerak-gerik tim Mister Tukul. Selamat datang di Trunyan. Kalian ingin melihat pemakaman kuno. Saya bisa membawa kalian, tapi harus mengikuti aturan adat, kata Mangku Wayan dengan suara dalam. Mister Tukul mengangguk bersemangat. Ia dan timnya kemudian berjalan melewati desa menuju pemakaman di tepi Danau Batur. Di sepanjang jalan, mereka melihat rumah-rumah penduduk yang sederhana, dengan beberapa sesajen kecil di depan pintu, tanda kuatnya tradisi Hindu Bali di desa ini. Namun, begitu mendekati area pemakaman, suasana berubah drastis. Pepohonan rimbun menaungi jalan setapak, membuat udara terasa lebih dingin. Mister Tukul mulai merasakan ketegangan yang aneh. Bau harum khas dari pohon tarumenyan menyelimuti udara. Meskipun beberapa jasad terlihat terbaring di bawahnya, dikelilingi oleh anyaman bambu sebagai pembatas. Ini luar biasa. Biasanya jasad yang dibiarkan di udara terbuka akan membusuk dan mengeluarkan bau menyengat. Tapi di sini, tidak ada bau sama sekali, kata Mister Tukul kepada kamera. Namun, saat sedang mengambil gambar, salah satu anggota tim, Dimas, mendekati sebuah tengkorak yang diletakkan di atas batu. Dengan rasa penasaran, ia mengulurkan tangan, hendak menyentuhnya. Jangan, teriak Mangku Wayan tiba-tiba. Suaranya bergema di antara pepohonan, membuat semua orang terdiam. Dimas langsung menarik tangannya dengan wajah pucat. Mangku Wayan menghela napas dalam, lalu berkata dengan nada serius, "Kalian tidak boleh sembarangan menyentuh benda di sini. Setiap tulang, setiap jasad memiliki roh yang harus dihormati. Jika kalian melanggar, kalian bisa mendapatkan kutukan." Mister Tukul mencoba meredakan ketegangan dengan candaan khasnya. "Waduh, bahaya juga ya. Jangan sampai saya bawa oleh-oleh yang enggak enak dari sini." Semua tertawa kecil, tetapi suasana tetap terasa mencekam. Setelah selesai merekam, Mister Tukul dan timnya mulai bersiap kembali ke desa. Namun, begitu mereka melangkah meninggalkan area pemakaman, angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat pepohonan bergoyang keras. Kok tiba-tiba anginnya kencang begini?" kata Mister Tukul sambil menahan topinya. Dimas, yang sebelumnya hampir menyentuh tengkorak, tiba-tiba merasa mual dan lemas. Ia terjatuh ke tanah, berkeringat dingin. "Mas, saya pusing banget," katanya lemah. Mangku Wayan langsung mengambil segenggam bunga sesajen dan mulai merapalkan doa. Ia menaburkan bunga itu ke tubuh Dimas sambil berkomat-kamit dalam bahasa Bali kuno. Beberapa detik kemudian, Dimas muntah, dan wajahnya perlahan kembali normal. "Kalian sudah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Ada yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran kalian," ujar Mangku Wayan dengan nada serius. Mister Tukul dan timnya saling pandang. Mereka sadar bahwa ini bukan sekadar cerita mistis belaka. Mereka benar-benar telah mengganggu sesuatu yang sakral. Malam mencekam di Trunyan. Karena kondisi Dimas belum membaik,
mereka memutuskan menginap di salah satu rumah warga. Malam di desa Trunyan terasa berbeda. Tidak ada suara kendaraan, hanya suara jangkrik dan desir angin dari danau. Saat sedang mengedit video di laptop, Mr. Tukul melihat sesuatu yang aneh. Dalam rekaman mereka di pemakaman, ada bayangan samar yang berdiri di belakang salah satu jasad. Ini siapa? Bukannya tadi cuma kita berlima di sana? Tanyanya, menunjukkan layar ke timnya. Semua yang melihat rekaman itu terdiam. Dalam video, sosok itu tampak seperti seorang pria tua dengan pakaian putih lusuh, berdiri diam di antara pepohonan. Wajahnya buram, tetapi matanya tampak menatap langsung ke arah kamera. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari jendela. Tok, tok, tok. Semua menoleh dengan cepat. Tidak ada siapapun di luar, hanya kegelapan pekat. Angin kembali berhembus kencang, membuat daun-daun di halaman beterbangan. Sudah, matikan lampu dan tidur. Jangan keluar rumah sampai pagi. Perintah pemilik rumah dengan nada cemas. Malam itu, Mr. Tukul dan timnya tidur dengan perasaan was-was, berharap tidak ada kejadian aneh lagi sebelum mereka meninggalkan Trunyan. Keesokan paginya, pagi hari, mereka segera berpamitan kepada Mangku Wayan. Sebelum pergi, Mangku memberikan Mr. Tukul sebuah daun kering dari pohon tarumenyan. Ini untuk perlindungan. Jangan pernah lupa menghormati tradisi di tempat manapun kalian berada, pesannya. Mr. Tukul mengangguk dengan sungguh-sungguh. Perjalanan ini memberinya pelajaran penting, bahwa di balik keunikan budaya, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Dengan hati-hati, mereka menaiki perahu dan meninggalkan desa Trunyan. Dari kejauhan, bayangan pohon tarumenyan masih terlihat berdiri tegak, seolah mengawasi siapapun yang datang dan pergi. Setelah malam mencekam di desa Trunyan, Mr. Tukul dan timnya berharap bisa segera meninggalkan desa tanpa kejadian aneh lagi. Namun, pagi itu, keadaan justru semakin menegangkan. Saat Mr. Tukul dan timnya tiba di tepi danau, mereka mendapati sesuatu yang tidak beres. Perahu yang mereka gunakan kemarin tiba-tiba tenggelam sebagian. Air danau yang sebelumnya tenang kini tampak berkabut tebal, menutupi pandangan mereka ke seberang. Mas, perahu kita kok jadi begini? Tadi malam baik-baik saja, kan? Tanya Dimas dengan wajah tegang. Mangku Wayan menghela napas panjang. Kalian masih belum diizinkan pergi. Ada sesuatu yang belum selesai. Mr. Tukul mulai merasakan keanehan yang lebih besar. Ia mencoba tetap tenang dan bertanya, Mangku, apa yang harus kami lakukan supaya bisa pergi dengan selamat? Tetua adat itu menatap mereka dengan serius. Kalian harus kembali ke pemakaman. Ada roh yang masih merasa terganggu oleh kalian. Jika tidak diberi penghormatan, kalian akan dibawa kembali ke sini. Bagaimanapun caranya. Mr. Tukul dan timnya saling berpandangan. Mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari desa ini adalah mengikuti perintah Mangku Wayan. Dengan langkah berat, mereka kembali menyusuri jalan menuju pemakaman di bawah pohon tarumenyan. Kabut yang tadi hanya menyelimuti danau kini mulai merambat ke pemakaman, menciptakan suasana semakin menyeramkan. Saat tiba, Mr. Tukul merasakan suhu udara menurun drastis. Suara alam seperti jangkrik dan burung tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Hening, Mangku Wayan mulai mempersiapkan upacara kecil. Ia mengeluarkan dupa dan sesajen, lalu menyalakan api kecil. Namun, saat ia hendak mulai berdoa, tiba-tiba angin kencang bertiup, membuat dupa dan api itu padam seketika. Ini tidak baik, gumam Mangku Wayan. Dimas, yang sebelumnya jatuh sakit, tiba-tiba mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Kalian tidak menghormati kami. Semua orang tersentak. Suara itu berat dan bergema. Tidak seperti suara Dimas yang biasa. Matanya tampak kosong, dan tubuhnya berguncang pelan. Mr. Tukul mencoba mendekatinya. Dimas, lo kenapa? Namun, tiba-tiba Dimas menoleh dengan cepat dan tertawa kecil. Tawanya pelan, tetapi semakin lama semakin keras. Kalian pikir bisa datang ke sini dan pergi begitu saja? Mr. Tukul merinding. Ia tahu ini bukan lagi Dimas yang berbicara. Mangku Wayan segera bergerak cepat, merapalkan doa-doa dalam bahasa Bali kuno sambil menaburkan bunga suci ke tubuh Dimas. Namun, semakin ia berdoa, Dimas justru semakin meronta-ronta.
Tiba-tiba, dari arah pepohonan, terdengar suara langkah kaki. Mister Tukul dan yang lainnya menoleh. Di balik kabut, samar-samar terlihat sesosok pria tua berpakaian putih lusuh, seperti yang mereka lihat dalam rekaman semalam. Wajahnya tidak jelas, tetapi matanya menyala kemerahan. Kalian telah melanggar batas. Kalian harus membayar. Suara itu berbisik dari segala arah, seolah bergema dari balik pepohonan dan angin. Mister Tukul merasakan bulu kuduknya berdiri. Mangku Wayan dengan cepat menaburkan lebih banyak bunga suci ke tanah dan mengangkat tangannya ke langit. Saya memohon ampunan atas kesalahan mereka. Biarkan mereka pergi dengan selamat. Tiba-tiba, Dimas muntah cairan hitam ke tanah. Tubuhnya melemas dan ia langsung pingsan. Angin kencang berhenti mendadak. Kabut yang menyelimuti pemakaman perlahan mulai menipis. Sosok pria tua tadi menghilang begitu saja, seolah ditelan udara. Mangku Wayan menarik napas lega. Kalian sudah dimaafkan. Tapi ingat, jangan pernah bermain-main dengan tempat seperti ini lagi. Dengan perasaan campur aduk, Mister Tukul dan timnya kembali ke tepi danau. Kali ini, perahu mereka sudah kembali mengapung seperti semula. Seolah tidak pernah ada yang terjadi. Saat perahu mulai bergerak menjauh dari trunyan, Mister Tukul menoleh ke belakang. Pohon tarumenyan masih berdiri kokoh. Dan dari kejauhan, ia merasa melihat sosok pria tua itu tersenyum samar ke arah mereka. Mister Tukul merasakan ketakutan yang luar biasa, tetapi juga bersyukur mereka bisa pergi dengan selamat. Ketika mereka akhirnya sampai di seberang, Dimas terbangun dengan wajah bingung. Kita sudah sampai. Gue kayak mimpi panjang banget, Mas. Mister Tukul hanya bisa tersenyum pahit. Ia tahu bahwa apa yang terjadi tadi bukan mimpi, melainkan pengalaman nyata yang tidak akan pernah ia lupakan. Setelah berhasil meninggalkan desa Trunyan, Mister Tukul dan timnya berpikir bahwa semuanya telah berakhir. Namun, mereka salah besar. Perjalanan kembali ke penginapan justru membawa mereka ke titik klimaks paling menyeramkan dalam pengalaman mereka. Saat perahu perlahan bergerak menjauh dari trunyan, Mister Tukul merasa dadanya masih berat, seolah ada yang mengawasi mereka dari kejauhan. Ia menoleh sekali lagi ke desa itu. Tepat di tepi danau, sosok pria tua berbaju putih lusuh itu masih berdiri. Kali ini, wajahnya lebih jelas terlihat, pucat, dengan mata kosong yang memancarkan tatapan tajam. Tiba-tiba, angin kembali bertiup kencang. Air danau yang semula tenang mendadak bergelombang, membuat perahu mereka bergoyang hebat. Hati-hati, pegang yang kuat, teriak salah satu kru. Mister Tukul melihat ke dalam air dan terkejut melihat bayangan tangan-tangan pucat muncul dari dalam danau. Seolah ada sesuatu yang berusaha menarik perahu mereka kembali ke trunyan. Dimas, yang baru sadar dari pingsannya, kembali menggigil. Matanya membelalak ketakutan. Mas, itu apa di belakang kita? Bisiknya dengan suara bergetar. Mister Tukul menoleh dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan hitam besar berdiri di atas permukaan air, melayang di belakang perahu mereka. Wujudnya seperti manusia, tetapi tingginya lebih dari 2 meter, dengan mata merah menyala. Mulutnya terbuka lebar, seolah sedang mengeluarkan jeritan tanpa suara. Cepat, keluarkan sesajen, teriak Mangku Wayan yang ikut dalam perjalanan. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan canang sari, sesajen Bali yang terdiri dari bunga dan dupa, dan melemparkannya ke air. Begitu sesajen menyentuh permukaan danau, sesuatu yang mengerikan terjadi. Sosok hitam itu mengeluarkan suara raungan panjang yang menggema di seluruh danau. Gelombang air tiba-tiba berhenti, dan dalam hitungan detik, sosok itu lenyap, seolah tersedot ke dalam air. Suasana kembali sunyi. Semua orang di perahu saling berpandangan. Napas mereka tersengal-sengal. Apa yang barusan terjadi? Bisik salah satu kru. Mangku Wayan menggeleng pelan. Itu adalah penjaga trunyan. Mereka memastikan tidak ada yang pergi tanpa izin. Kalian harus bersyukur masih bisa selamat. Mister Tukul menyeka keringat di dahinya. Ia sadar, mereka hampir tidak kembali hidup-hidup. Setelah tiba di daratan, mereka langsung kembali ke penginapan untuk beristirahat. Namun, saat Mister Tukul hendak memeriksa rekaman yang mereka ambil, hal aneh terjadi. Semua video yang direkam di pemakaman menghilang. Folder yang seharusnya berisi rekaman pengalaman mereka kosong.
Seolah tidak pernah ada file di sana. Enggak mungkin. Tadi kita rekam semua, kan? Ucap Mr. Tukul panik. Mereka mencoba memeriksa kamera lain. Tetapi hasilnya sama. Semua rekaman dari pemakaman Trunyan menghilang tanpa jejak. Dimas, yang masih trauma dengan kejadian tadi, berkata lirih. Mungkin, kita memang tidak diizinkan membawa cerita ini keluar. Mr. Tukul terdiam. Ia ingin membagikan pengalaman ini kepada dunia. Tetapi alam seolah mengatakan sebaliknya. Ia akhirnya menghela napas panjang. Mungkin ini pertanda. Beberapa kisah tidak untuk diceritakan. Tetapi hanya untuk dikenang. Malam itu, untuk pertama kalinya, Mr. Tukul dan timnya tidur dengan lampu menyala. Berharap mimpi buruk dari Trunyan tidak mengikuti mereka kembali. Keesokan paginya, Mr. Tukul menatap Danau Batur dari kejauhan. Trunyan masih berada di seberang, tersembunyi di balik kabut tipis. Mereka memutuskan untuk tidak kembali ke desa itu lagi. Mr. Tukul menatap daun kering dari pohon tarumenyan yang diberikan oleh Mangku Wayan. Ia menggenggamnya erat dan berbisik. Beberapa tempat tidak hanya menyimpan sejarah, tapi juga misteri yang tak boleh diusik. Dengan perasaan campur aduk, mereka meninggalkan Bali, membawa pengalaman yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Bagian 5. Penyelesaian. Mr. Tukul di Desa Trunyan. Setelah kembali ke Jakarta, Mr. Tukul dan timnya masih dihantui oleh peristiwa di Trunyan. Gangguan aneh terus terjadi, membuat mereka bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar telah meninggalkan sesuatu di sana, atau justru membawa sesuatu pulang. Beberapa hari setelah kembali, Mr. Tukul mulai mengalami kejadian aneh di rumahnya. Setiap malam, ia sering terbangun tepat pukul 3 dini hari, dengan perasaan seolah ada yang memperhatikannya dari sudut kamar. Ketika ia melihat ke cermin, kadang-kadang ia melihat bayangan samar pria tua berbaju putih dari Trunyan berdiri di belakangnya. Puncaknya terjadi ketika ia mencoba memeriksa ulang rekaman yang muncul kembali di kameranya. Saat ia memutar video terakhir yang diambil di Trunyan, layar tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan suara statis. Lalu, dari balik suara statis itu, terdengar bisikan pelan. Kami selalu ada. Mr. Tukul langsung mematikan kamera dan menarik napas dalam. Ia harus mencari solusi sebelum semuanya semakin buruk. Mr. Tukul akhirnya menemui seorang paranormal terkenal di Jakarta untuk meminta bantuan. Paranormal itu, seorang pria sepuh bernama Ki Sastro, menatapnya dalam-dalam sebelum berkata, "Kamu membawa sesuatu dari Trunyan. Tidak dengan tanganmu, tapi dengan jiwamu." Mr. Tukul merinding. Maksudnya, Ki Sastro menutup matanya sejenak dan merapalkan mantra. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya dan berkata, ada roh yang merasa terganggu oleh kehadiran kalian. Mereka tidak ingin kalian menceritakan tentang mereka. Mereka ingin tetap menjadi rahasia. Mr. Tukul mengangguk. Dalam hati, ia sadar bahwa ada batas yang tidak boleh mereka langgar saat berada di tempat sakral seperti Trunyan. Ki Sastro kemudian melakukan ritual kecil, menggunakan kemenyan dan air suci untuk membersihkan energi negatif yang melekat pada Mr. Tukul dan kameranya. Setelah ritual selesai, Ki Sastro menatapnya dan berkata, jangan pernah mencoba menyebarkan cerita ini dalam bentuk video. Jika kau lakukan, mereka akan datang kembali. Mr. Tukul terdiam. Dalam hatinya, ia tahu beberapa kisah memang tidak seharusnya dibagikan kepada dunia. Setelah kejadian itu, Mr. Tukul memutuskan untuk tidak menayangkan rekaman Trunyan di programnya. Ia menyimpan semua rekaman di hard drive, tetapi tidak pernah menyentuhnya lagi. Seiring waktu, gangguan yang ia alami mulai menghilang. Tidak ada lagi suara bisikan, tidak ada lagi bayangan di cermin, dan tidak ada lagi mimpi buruk. Namun, setiap kali ia mengingat Trunyan, hatinya tetap diliputi rasa hormat dan ketakutan. Pesan moral yang dapat kita ambil dalam video ini adalah, tidak semua tempat boleh dijelajahi tanpa izin. Beberapa tempat memiliki aturan tak tertulis yang harus dihormati. Mr. Tukul belajar bahwa tidak semua cerita harus diceritakan, terutama jika itu menyangkut dunia gaib yang tidak ingin diketahui oleh orang banyak. Sebelum memasuki tempat yang memiliki energi kuat, penting untuk meminta izin kepada yang berwenang, baik secara fisik maupun spiritual.
Tidak semua hal di dunia ini harus dijelaskan atau dibuktikan. Kadang, lebih baik membiarkan misteri tetap menjadi misteri. Meskipun Mister Tukul tidak pernah menayangkan cerita ini di televisi, kisah Trunyan tetap menjadi pengalaman yang paling menyeramkan dalam hidupnya. Setiap kali ia mendengar nama Trunyan, ia hanya bisa tersenyum kecil dan berkata, ada tempat-tempat di dunia ini yang sebaiknya tidak dikunjungi 2 kali.